Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang wudulan wayung kidulan batalakan al wudu ing wudu apa masuku huli adamiyin demek kubule anak ada menyentuh jalan depannya manusia au duburihi atawa memek dubure anak ada. Wayung kidul wudu ama suku bil adamin au duburihi minhu au min ghairihi bi batinir roha wa hudun ashabi kabiran au saghiran walau waladahu walau majitan. Seterusnya adalah yang membatalkan wudu, yaitu menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang atau dubur dari kepunyaan dirinya atau dari orang lain. Menyentuh kemaluan diri, menyentuh kemaluan orang lain, menyentuh jalan belakangnya sendiri atau jalan belakangnya orang lain, sama wudunya batal. Menyentuh yang bisa membatalkan, menyentuh kemaluan yang bisa membantu awila menyentuhnya dengan bibatinir roha wa butunil asabi, dengan dalamnya telapak tangan atau dalamnya jari-jari. Yang namanya telapak tangan ini, telapak tangan ini dalamnya, ini jari-jari dalamnya. Ingin mengetahui mana dalamnya jari-jari dan mana luar, maka kita kita tempelkan. Kita tempelkan begini, agak ditekan sedikit, agak ditekan, maka yang tidak kelihatan itu namanya dalam. Yang tidak kelihatan namanya dalam. Yang kelihatan namanya luar. Kalau dohir ini, kalau ini hiraf, pinggir namanya, pinggir. Yang ditekan, yang nggak kelihatan namanya batin, tekan, batin. Itu entah dengan batinya telapak tangan atau batinya jari-jari. Sebagian aja, tidak harus semuanya. Walaupun sebagian dalamnya jari-jari, walaupun sebagian dalamnya telapak tangan, kalau menyentuh entah sengaja atau enggak sengaja, walaupun dipaksa oleh orang lain suruh memegang atau menyentuh kemaluan, maka wudunya batal. Kabiron au saghiron, baik orang dewasa atau anak kecil. Kemaluannya orang dewasa atau kemaluannya anak kecil sama. Walau waladahu, sekalipun anaknya sendiri. Nyeboki anaknya, ya batal. Kalau dengan dalamnya telapak tangan. Walau majitan, sekalipun mayit. Jadi orang menceboki mayit, dia punya wudu, maka wudunya yang menceboki itu batal. Walau majitan. Dah. Aywal munharifu ilaihi ma'inda tibaqir rahataini. Walau ibna yaumin tadi kabiron ay ada amusrubla au saghiran walau ibna yaumin, atau anak kecil walaupun baru umur walau baru berumur sehari,
tetap itu membatalkan wudu. Nah, wa yungkidul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini bila haili. Dan juga bisa membatalkan wudu adalah bertemunya kulit laki-laki dengan perempuan. Bertemunya kulit laki-laki dengan kulit perempuan atau sebaliknya yang sama besarnya dan yang termasuk orang lain. Artinya orang lain adalah bukan mahram apabila tempelan kulitnya tanpa ada penghalang. Saya ulangi, bisa membatalkan wudu. Hal-hal yang bisa membatalkan wudu adalah seterusnya bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sama besarnya dan bukan termasuk mahram, artinya orang lain, apabila tempelan kulitnya itu tanpa ada penghalang. Yang dimaksud besar kan seberapa besar itu kabiro ini? Wal murad bil kabir fi zakar al mustahatun an yaqinan li dzawati taba' as-salimah walau sobiyah. Yang namanya besar untuk orang laki-laki adalah masa anak itu dipengeni menurut orang yang punya watak yang normal. Orang yang wataknya normal kepada anak laki-laki seusia itu sudah senang. Artinya anak laki-laki itu sudah bisa disenangi oleh orang lain, oleh wataknya orangnya saat sempurna. Beda kalau orang nyeleneh. Kadang-kadang ada orang itu kepada perempuan gadis nggak senang, kepada yang janda nggak senang. Senangnya orang hamil, anak bahaya. Anak kita beli senang beli apa nih buat contoh bayi udah pakai senang apa pakai rumah dan mateng akhirnya senang. Anak kamu mau berarti orang normal yang durung kain durung apa senangin mau mateng. Wafil unta al mustahatu tab'an yakinan lidhis salimah walau sobiyata. Kalau pada perempuan adalah anak yang sudah dipengini dan disenangi menurut orang yang punya watak yang normal walaupun masih kecil. Maka ini tergantung pribadi orang. Kalau umumnya berarti anak tersebut menurut urfan adatan bocah semono wis bisa disenangi, bocah semono durung disenangi. Sepira ya anak yang murohe hampir balik ya hampir balik. Tabiro ini ajnabiyya ini yang dimaksud ajnabi ini apa? Orang yang bukan mahram termasuk orang lain. Wahuma kullu man tahillu alaihi kullu man tahilu munakahatu bainahuma, yaitu orang yang halal nikah di antara keduanya, namanya ajnabiyah. Ya jangan bingung kalau yang boleh dinikah namanya orang lain, kalau yang nggak boleh dinikah berarti mahram. Tempelan kulit dengan mahram nggak apa-apa. Kalau dengan orang lain bisa membatalkan wudu, walaupun tidak sengaja. Itu enggak batal wudunya. Tapi apabila dengan mahram nggak apa-apa. Lah, siapa mahram itu? Mahram adalah orang yang haram dinikah. Sini ada 11, kalau diperinci semua ada 11. 1, ibu. Berarti ibu hubungannya dengan siapa? Artinya gini, mahram yang dihitung perempuan dulu, perempuan. Nanti berarti lawannya laki-laki.
Yang pertama adalah ibu. Berarti siapa lawannya? Anak laki-laki. Ibu dengan anak laki-laki itu tidak batal wudunya. Kenapa? Mahram. Dua, anak perempuan. Anak perempuan berarti dengan siapa? Berarti dengan bapaknya. Bapak dengan anak perempuannya nggak batal. Itu haram dinikah. Dikena ibu karo anak lanang nikah, bapak karo anak wadon nikah, nggak boleh karena mahram. Yang pertama ibu, yang kedua anak perempuan. Yang ketiga adalah saudara perempuan. Saudara perempuan maksudnya apa? Kakak adik. Saudara perempuan berarti dengan kakak laki-laki atau adik laki-lakinya. Itu namanya mahram. Nggak batal wudunya. Saudara perempuan. Saudara perempuan artinya apa? Artinya kakak adik. Anak perempuan punya kakak laki-laki atau punya adik laki-laki, maka wudunya nggak batal karena mahram. Yang keempat, bibi dari jalur ayah. Bibi dari jalur ayah. Siapa? Ayah kita punya kakak atau adik. Ayah kita punya kakak atau adik perempuan. Kalau di Jawa kakak namanya uwak. Kalau adik namanya bibi. Tapi di Arab ya namanya robiba semua. Amma dari jalur ayah, khola dari jalur ibu. Sama, tapi bahasa Jawa dibedakan. Wa karo bibi. Kakak perempuannya ayah namanya wa. Adik perempuannya ayah namanya bibi. Berarti dengan siapa? Dengan keponakan laki-laki. Dengan keponakan laki-laki. Ini hubungannya. Mahramnya sama siapa? Mahramnya tidak batalnya sama siapa? Ya. Bibi dari jalur ayah. Kakak perempuannya ayah atau adik perempuannya ayah dengan kita. Kita berarti keponakannya mereka. Keponakannya bibi, keponakannya uwa. Kita nggak batal sama mereka. Maka nggak boleh dinikah. Uwa sama bibi haram. Beda dengan suaminya ya, beda dengan suaminya atau sebaliknya. Suaminya nanti bukan termasuk yang hubungannya dengan ponakan perempuan. Yang kelima, bibi dari jalur ibu. Ibu kita punya kakak perempuan atau adik perempuan, sama namanya uwa dan bibi, sama. Berarti hubungannya dengan apa? Dengan ponakan laki-laki. Keponakan laki-laki dengan bibi dari ibu dan bibi dari ayah nggak batal. Haram dinikah. Karena haram dinikah berarti mahram. Karena mahram tempelan kulitnya nggak batal. Yang nomor 6, ini sama kebalikannya nih, kalau hanya diperinci biar jelas. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Siapa ini? Keponakan. Contoh, saya punya adik laki-laki atau punya kakak laki-laki. Saya punya kakak laki-laki atau punya adik laki-laki. Kakak laki-lakinya saya atau adik laki-lakinya saya punya anak perempuan. Kali dengan saya siapa? Ponakan. Keponakan perempuan dari saudara laki-lakinya saya, ibu
tidak membatalkan wudu andaikan tempelan kulit. Kenapa? Mahram. Sama dengan tadi padahal sama. Hanya tadi menyebutkan bibinya, sekarang menyebutkan keponakannya. Seterusnya adalah saudara, anak perempuan dari saudara perempuan. Kalau tadi saudara laki-laki, saya punya kakak perempuan atau punya adik perempuan, punya anak perempuan, tetap dengan saya namanya ponakan. Itu nggak batal. Berarti di paman dengan ponakan perempuan, ya. Paman tidak batal wudunya tempelan kulit dengan keponakan perempuan, baik dari anaknya saudara laki-laki atau anaknya saudara perempuan. Kemudian yang nomor 8 adalah istrinya bapak. Istrinya bapak berarti ibu tutu. Ibu udah ada sendiri di atas, satu ibu. Ini istrinya bapak, berarti ibu tiri, ibu walon. Bapak kawin maning, istri bapak. Istrinya bapak artinya ibu walon, ibu tiri dengan anak laki-laki tiri. Itu loh hubungannya. Ibu tiri berarti dengan anak laki-laki tiri. Nggak batal, wudunya nggak batal. Istrinya bapak, terus istrinya anak laki-laki, berarti siapa? Istrinya anak laki-laki, mantu. Dengan siapa? Dengan mertua laki-laki. Istrinya anak laki-laki, berarti mantu perempuan, tempelan kulit dengan mertua laki-laki tidak batal wudunya. Kenapa? Karena termasuk mahram bil musyawarah. Seterusnya adalah anak perempuannya istri. Anak perempuannya istri. Orang laki-laki nikah dengan perempuan, perempuannya sudah bawa anak dari suami yang dulu. Lah berarti anak perempuannya istri tadi dengan ayah tiri nggak batal. Saya ulangi, anak perempuannya istri, anak perempuannya istri. Awas, anak tiri dengan bapak tiri, anak perempuan tiri dengan ayah tiri nggak batal. Yang ke-11, ibunya istri. Siapa? Mertua perempuan dengan menantu laki-laki, nggak batal. Kebalikannya, kalau laki-laki sama begitu. Ayah, tadi yang pertama ibu, berarti ayah. Dengan siapa? Dengan anak perempuan. Anak perempuan, anak laki-laki, dengan siapa? Dengan ibu, dan seterusnya, sama. Yang ke-11 ibunya istri, mertua perempuan. Kalau ayahnya suami, berarti dengan menantu. Berarti menantu itu sekali dari menantu, tetap selamanya ila yaumil qiyamah menantu. Tetap nggak batal, walaupun sudah cerai dengan anaknya, tetap mertuanya, tetap hukumnya mertua, nggak batal wudunya. Insyaallah guys. Dari 11 tadi ada nggak? Ada disebutkan nggak istri? Enggak. Yang namanya mahram itu yang tidak batal wudunya adalah man haruma nikahuha takbidan, alat takbid. Orang yang haram dinikah selamanya. Orang yang haram dinikah selamanya itu mahram, nggak batal wudunya. Emangnya ada orang perempuan yang haram nikahnya nggak selamanya? Ada, yaitu IP. Ngerti nggak IP? Pripean. Contoh, saya punya istri,
istri saya punya adik perempuan, berarti adik perempuannya istri saya itu adalah adik ipar saya. Itu haram dinikah oleh saya selama saya masih dengan kakaknya. Berarti nggak al-takbid. Seumpama terusan adiknya istri saya nggak punya suami, terusan istri saya meninggal, kemudian saya nikah dengan istrinya, dengan adiknya, namanya dari wong Jawa sih turun ranjang. Oh, berarti haram nikah itu tidak selamanya, hanya nggak boleh wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, yaitu tidak boleh mengumpulkan antara dua saudara perempuan. Tadi kakaknya kalau adiknya boleh di bareng. Nikahi adiknya engko lah kajo nikah ninggal dikit kalau ganti karo kakaknya oli. Nikah karo kakaknya ninggalnya umurnya pendek, kalau yang ganti kalau adiknya oli bisa turun ranjang, bisa munggah ranjang. Dari wong Jawa munggah ranjang turun ranjang. Nah, jadi sama istri batal. Awas, hati-hati. Suami dan istri batal, tempelan kulitnya batal. Si oli dikumpuli, iya. Dalam masalah jima beda. Dalam masalah wudhu ini batal. Kenapa? Karena istri itu halal dinikah. Istri itu perempuan yang halal dinikah. Kalau halal dinikah berarti orang lain, bukan mahram, orang lain. Makanya dia dilepas. Kalau dia lepas udah nggak ada hubungan apa-apa. Lo dulu kita kumpul sampai punya anak, ya sekarang sudah pisah, gimana? Ya udah nggak ada masalah. Artinya apa? Nggak ada hubungan dengan wudhu. Bahkan tetap orang lain itu orang lain. Bekas istri, bekas suami. Kalau mertua nggak ada bekas mertua, itu mertua saya. Tetap mertua, walaupun dengan anaknya sudah cerai atau mati, tetap mertua. Tapi kalau istri atau suami ada bekas, itu bekas suami saya, itu bekas istri saya, bekas. Makanya bukan termasuk mahram, hati-hati awas. Terus hati-hati lagi dengan IP itu, dengan IP. Lah jadi kita ya saing sayangnya terus dokter. Ya walaupun lu ketak kaya ngapa, tapi kudu yakinakan bahwa isu lah mentempelin kulit karo adik IP, kalau kang IP batal. Dan ibu sampai ke atas, berarti ibu, nenek, tulisan, buyut, tangga, wareng, itu mana atur. Ibu, nenek, tangga, buyut. Ibu, nenek, buyut, tangga. Wis, mau balik kayak ayah wis langkah ini. Karena mau ni tangga arang-arang, sudah jarang. Lah, ibu, nenek, buyut, tangga. Itu jalurnya apa itu jalurnya. Nenek kita punya adik, nenek saya punya kakak. Gimana? Yang nggak batal itu dengan nenek kita, dengan sampingnya enggak, ke atas bukan ke samping. Kalau samping batal. Artinya apa? Artinya adiknya nenek, adiknya perempuannya, adik perempuannya nenek atau kakak perempuannya nenek, itu dengan kita batal. Yang nggak batal neneknya. Tapi udah beli pantas kalau kita boleh salaman, iya terus salaman, ada pengen salaman, menghormati wong tua salaman. Tapi kita tetap kudu yakin bahwa kita udah batal kan? Konon, kudu weru. Kowe lamun beli ngerti batale wudu, engko
meneri batal ngomongnya beli. Ngomong kata sedulur, jangan kata sekarang sedulur. Ya kan, pina-pina ngomong. Kalau sedulur bayar, pada batal. Orang apa? Loh, kali dia arah hubungi. Ini aja sampai. Ya. Anak berarti ya cucu juga, cucu anak, cucu buyut, apa? Anak, cucu, buyut, cangga, wareng, terus mana? Misor, ada. Tadi tempelan kulitnya laki-laki dengan perempuan yang sama besarnya dan bukan termasuk mahram tanpa ada penghalang. Itu langsung kulit dengan kulit. Kalau ada penghalang walaupun tipis nggak apa-apa. Walaupun tipis, nggak apa-apa, nggak batal karena ada penghalang. Dah ya, illa dhufron, kecuali kuku. Tadi kan kulit. Apa tadi? Tadi. Iltiko basarotai. Tadi kan basarotai rojulin waratin, kulitnya. Maka tempelan kulit laki-laki dengan perempuan itu batal tanpa penghalang. Kecuali dhufron, kuku. Artinya apa? Ada orang laki-laki menyentuh kukunya perempuan, nggak batal. Kukunya perempuan, orang perempuan menyentuh kukunya orang laki-laki, nggak batal. Lalu kuku nggak batal kan? Kulit, berarti keluar dari kategori kulit adalah kuku. Au sya'ron atau rambut tidak termasuk yang membatalkan. Au sinnan atau gigi termasuk tidak membatalkan. Au juz'an munfasilan atau bagian tubuhnya manusia yang sudah terlepas dari seseorang itu tidak membatalkan wudu. Dah, itu tentang batalnya wudu. Terusnya masih menerangkan syaratnya sholat. Wa yustaratu li sihhati sholati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhanni. Disyaratkan untuk sahnya sholat adalah mengetahui masuknya waktu sholat dengan meyakini, sudah yakin, atau dengan berusaha ingin mengetahui sudah masuk waktu atau belum, jihad namanya, atau kuatnya persangkaan bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Alhamdulillah kita harus bersyukur sekarang sih, masya Allah luar biasa, Gusti Allah memberikan nikmat kepada kita. Wong mengensi bakal pan sholat kudu metu dikit, dalam sangenge delah, balik dalam misor ayang-ayangane wis mulon ngetan durung, ya Allah. Kita masya Allah bari nikmat gampang, rumatan anak kentong, masya Allah. Lakazan lah kentong anak jamin deleng nih kalender anak tulisan jadwal waktu sholat, masya Allah nikmat luar biasa. Cari ngakon ibadah kan temenan, istibai kabeh. Tadi tetap kudu mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau kuatnya persangkaan bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Contohnya ninggangi jam mati, jabate mendung, alarm laka wong adan, ora krungu kentong, jame ninggangi mati, ribet. Kudu ijtihad kan? Ijtihad metu, wong belum bisa dilaksanakan ini sih, angkat. Suruh tak turun, nah ini bu, insya Allah. Tadi bola beli donin, kayak wisuwe, maukah asar kayak wisuwe, menggawikin, wingan menggawikin, mungkin, tolitung maghrib, kayak di maghrib,
Lah ini mak langsung ngentok langsung ada dari bibir. Dan nanti lah akan tokan bisa orang tokan ini lainnya ada. Naik alarm kami mati ya Allah Rabbi. Alhamdulillah tapi arang-arang terjadi. Bersyukuran ya Gusti Allah, masya Allah tiba nikmat, tiba nikmat. Ngomongan jangan lah, tapi ngomongan ngailan wakal zaman kiri tiba enak ya Alhamdulillah. Rada wakal rada wakal. Fa in shalla ma'a syaki lam tasihha sholatuhu. Apabila sholatnya belum meyakini masuknya waktu sholat, berarti dia masih ragu masuk waktu sholat atau belum. Kalau dia sholat masih meragukan waktu sholat, masuknya waktu sholat, maka nggak sah sekalipun benar-benar sudah masuk. Contoh ini, saya sholat, saya bangun tidur saya sebelum waktu sholat, contohnya jam 10. Saya jam 10 tidur siang. Saya jam 10 siang tidur, terusan bangun-bangun jam 1. Saya nggak melihat jam lagi, bangun tidur langsung ke kamar mandi, langsung wudhu, langsung sholat. Allahu Akbar. Dalam sholat atau sudah sholat, kitaku sholat imannya waktu dur, berarti tadi melakukan sholat itu belum meyakini masuknya waktu sholat, walaupun kenyataannya sudah masuk waktu sholat. Jam 1 kok sholatnya jam 1, tapi bangun tidur tadi nggak melihat jam, nggak tahu jam, nggak tahu masuknya waktu sholat, maka sekalipun sudah masuk waktu sholat, melakukan sholatnya tetap nggak sah. Karena apa? Belum ma'rifatu dukhulil waktu, belum mengetahui masuknya waktu sholat. Itu baru Allah baik. Dia ada syarti, kenapa? Kurang syarat. Syaratnya ma'rifah, mengetahui. Tadi bangun tidur belum mau tahu apa-apa, langsung antara sadar kalau beli sadare durung sholat, durung sadare beli sadare orang dalam waktu dikit. Dan apa nih tangi turu aja langsung melaju. Tapi ibadah dilamun terpaksa sholat, ya kudu ngulangi sholat kan yang boleh sah sholat. Kudu ngulangi mana? Ya pegel, ya iku wong boleh ngerti pegel. Lamun ngerti sih dalam jam dikit. Ono. Kecuali turu wis mancing waktu. Tung duhur, bisa ana wong adzan, mantuk pisan, tur dikit tur dikit. Lah tangi turu langsung nimbak di papa sholat duhur. Ya apa? Asale wis weru mau we. Isu turu wis mancing waktu sholat. Ana. Wa yustaratu aidan ma'rifatul qiblah bi ru'yatin aw lamsin thumma bi khabari thiqatin fi riwayah. Kemudian syaratnya sholat lagi adalah harus mengetahui kiblat dengan melihat atau memegang atau dengan kabarnya orang yang dipercaya omongannya. Kayak kita kan jauh dengan kiblat, jauh dengan Ka'bah, dengan kiblat kita, tapi kabarnya orang yang thiqah dengan keilmuannya orang-orang yang beri ilmu oleh Allah tentang arah kiblat, kita ikut dengan mereka, maka sama berarti kita mengetahui arah kiblat. Indonesia berarti sebelah timurnya Makkah, Ka'bah ada di Makkah, bukan Ka'bahnya tapi kiblat, tandanya Ka'bah itu. Kita menghadap kiblat, tandanya Ka'bah. Kalau kita berarti menghadapnya ke barat. Kalau orang yang ada di baratnya Mekah berarti menghadapnya ke timur. Orang yang berada di utaranya Mekah berarti ke selatan. Orang yang ada di selatannya Mekah berarti menghadapnya ke utara. Itu. Jadi
sholat jangan menghadap ke barat, jangan menghadap ke kiblat. Ke kiblat. Lah, kiblat ya ditandai dengan Ka'bah. Wa yajibu satrul aurati 'indal qudrati wa in kana khalian fi zulmatin bisatir. Seterusnya adalah wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat. Syarat ini, syarat. Hukumnya wajib karena syarat dilakukannya sebelum melakukan sholat. Ketika mampu punya tutupnya untuk menutup aurat akan sholat, maka harus tutup semua. Sekalipun sendirian, sekalipun di tempat yang gelap gulita, tetap sholat kudu nutupi aurat. Bisa tirin dengan tutup apa saja bentuknya. Lah, wong Indonesia umumnya Mekah Mekah. Wong Indonesia umumnya nganggo mukena. Sing penting tutupe ku pakaian atau apapun yang bisa mencegah terlihatnya warnanya kulit. Kira-kira kulitnya orang katon. Apa baik, Bro? Nah, ini digambarkan dibai model kang kira-kira digambarkan apa mukena, ruku ya, ruku. Tohirin yang suci, mubahin yang diperbolehkan. Anak tadi belum bolehkan, ya anak. Wong lanang bloli go sutra, lah iku lho. Sembayang, wong lanang sembayang nganggo sutra, nggak boleh. Maksudnya nggak boleh, bukan nggak sah. Karena hukumnya orang laki-laki memakai sutra haram, maka ya sholat pengen ganjaran tapi maring lakoni haram kan, berlawanan. Tapi sholatnya sah, tapi yang dosa pribadi nganggo sutra. Nah, dari aja lamuna anak saja nih. Lamun lakamaning aneh mustra bae ya wis terpaksa pribadi ana. Masa muda yang anak ditutupi, tapi haram. Ya muda malah lebih lesa. Ada. Masa ada ustaz muda. Belum licah, ada bupati muda, gua wedan. Bahkan tundang camat kayak paes dikit, salin dikit. Padahal masih wangi, bisa adus maning. Tundang camat, mendang bupati, nah presiden, wah kayak apa? Memang Gusti Allah dia udah lah kami aja. Tadi tutupe iku kan suci kang dioliakeun. Awas. Saniki akeh mukena tugelan ya. Akeh mukena tugelan. Mohon maaf. Yo arane kan wong bisnis ya, wong bisnis beli kenal hukum dengan lapan. Ternyata mukena iku akeh kang diproduksi dening wong Nasrani. Dening Cina kang orang Islam. Kenapa? Duduk masalah mukena bisnisnya. Di Indonesia banyak orang Islam, maka yang menjanjikan adalah ya pakaian Islam, termasuk mukena, rupu. Ini kita ada warna-warna, tulan itu gak ada siapa, omongan langka, rebet, macam-macam. Ya alasannya macam-macam. Kenapa? Karena mukena itu tidak bukan buatannya orang Islam semua, bukan buatannya orang Islam saja, tapi termasuk non Muslim juga ikut andil membuat dalam rangka bisnis. Belum itu kita menggoy. Mungkin nih hati-hati ya. Mas. Aurate wong lanang ing dalam salat iku antara wudel karo dengkul. Aurate wong lanang ing dalam salat, di dalam salat yaitu antara pusat dan lutut. Jadi yang penting seatasnya lutut sedikit ketutup, seatasnya pusat ketutup, sebawahnya lutut ketutup, itu sudah orang laki-laki.
andai kan nggak ada lagi, adanya cuma pakaian yang menutupi seperti itu, cuman atasnya lutut, bawahnya atasnya pusat, bawahnya lutut. Itu kenapa? Auratnya anggota antara pusat dan lutut. Sedangkan perempuan yaitu seluruh wajahnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Telapak tangan tadi yang saya gambarkan tadi ketika di bab wudu tadi. Itu telapak tangan. Telapak tangan dohiron wa batinan. Tadi jaba jero termasuk duduk aurat. Wong wadon dene jero salat. Lagi salat auratnya perempuan semua tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan dohiron wa batinan. Mapane wong bengen gawe mukena apa ana cawalane. Tadi rada di lebarakan men tutupi. Jadi lamun anggo sami Allah liman hamidah anggo Allah akbar anggo takbir anggo angkat tangan ora sampai katon. Sesore epek-epek beli katon. Yang aurat itu aurat, kang duduk aurat epek-epek. Berarti mene aurat. Lho. Kang duduk aurat epek-epek. Yang bukan aurat ininya. Lah ini aurat. Ini bukan epek-epek lagi, bukan telapak tangan lagi, ini namanya aurat. Lah ketika nggak ada talinya, Allah akbar melorot. Berarti ada unsur kesengajaan. Tidak berhati-hatian supaya tidak kelihatan gimana, namanya nggak hati-hatian. Itu sembrono berarti. Itu nanti pengaruh pada membuka aurat. Andaikan langsung ditutup nggak batal, andaikan nggak langsung tutup batal. Dan terbukanya aurat, terbukanya aurat, inkisyaful aurat. Kalau dalam kitab Sabina pada inkisyaful aurat, terbuka, artinya apa terbuka? Tidak sengaja. Kalau kasful aurat namanya sengaja, batal. Walau sebentar, sengaja buka. Inkisyaful aurat, terbukanya berarti nggak sengaja kena angin atau oleh anak di didudut. Dan yang anak dudut di junjung akhirnya katon. Jika gini tutup aja toliannya junjung anak mau kena ini tulis riwing enak teman-teman mbak saya batal dari tutup enak malah sering dikena anak udah baik mulai si orang teh aduh parah nih lamun junjung sarungan sampai ke sedulur dengkul lamun boleh katon gak gitu tutup lamun di sampai buka dengkul lebih katon ya lebih apa. Nah, kaitannya karo mukena tugelan, iya was. Cari mukena tugelan sing tugelane dawa. Bakat tugelane cindek, iku anggota tugelan Allah katon makanya di katon. Tangan di katon, tangan Allah katon. Kan durung sholat, wis oke. Sami Allah liman hamidah katon. Barang niat berarti bukan inkisyaful aurat berarti kasful aurat bukan aurat. Makanya kira-kira jangan kelihatan, jangan sampai terangkat sampai bisa kelihatan ininya, jangan sampai. Kira-kira agak panjang itu potongannya agak panjang. Kira-kira sami Allah nggak kelihatan, tetap junjung tugelane mukena. Hiji. Hati-hati ya. Ini sudah banyak terjadi mukena tugelan dan sudah digemari mukena tugelan ini. Wong tua biasa seneng. Ini bocah enak, ribet. Balik tadi nyokot sorane baik, yang kedugurane harus bisa. Oh, ya enak. Gemari. Enggak apa-apa. Ya dilarang. Enggak haram, enggak makruh enggak, tapi hati-hati dalam makainya. Ketika takbir ketika ketika angkat tangan jangan sampai terbuka tangannya atau kelihatan tangannya. Yang kedua, mukena potongan itu nanti lebih hati-hati, jangan sampai ketika sujud
di apa cara wong harus dikebeakan mengarep ya akhirnya apa batu ke sujud nimu kena pun arane sujud ning barang kang gerak sebab gerakannya orang sholat. Sujud ning barang kang suatu kang gerak sebab gerakannya orang sholat, nggak boleh. Jadi mukun atu gelan bakal sujud tuh dia diler, dah marah, tuh sujudnya mau kena, nggak boleh. Sujud ake yo, orang dia boleh ngerti, ake, mapane ulama ngomong sama ngen bakal terjadi. Wis ngantisipasi ulama wis nerangkan kabeh kowe bakalan ngomong kene kowe priben jelasaken kabeh. Wonge pada meminter dewek apa ngaku pinter dewek. Jadi gawe hukum dewek. Ngomong apa? Angalang temen agama aku bilang angalang Gusti Allah bilang angalang laik profidin. Ya laik profidin itu ben dikit. Pak kamu kono ngarang dewek berarti kanjeng Nabi beli kanggo berarti. Gusti Allah ngutus kanjeng Nabi beli kanggo. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Nurut tasdirane Gusti Allah lan nurut kanjeng Nabi. Salate kita nurut Gusti Allah. Tata carae nurut kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngatur sedemikian rupa. Angel mamane dijelasaken dening para ulama karo kitab beli. Ambil jelas. Baca hadis angel. Terus, sama sing paham. Kanjeng Nabi pernah bilang makanan al-ma'u minal ma'i. Maknanya ma'u apa? Banyu. Al-ma'u ta'i banyu iku minal ma'i saing banyu. Air itu dari air. Air itu dari air. Oh, artinya mana? Al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air. Ternyata sahabat sih ngerti. Sahabat ngerti. Al-ma'u yang pertama artinya wajib mandi. Al-ma'i pertama, yang kedua adalah habis keluar mani atau campur dengan istri. Al-ma'u minal ma'i, habis keluar mani wajib mandi. Al-ma'u tawi adus iku min ma'i sebab metu mani. Pas Nabi ngomongnya belum kono. Terus siapa sih bisa? Sahabat yang ngerti, sahabat yang nanti para ulama. Nah, kita beli wuru-wuru acan nih. Sahabat ngerti bahasa Arab beli. Nanti kayak kembali Quran, kembali hadis pribadi. Ya kembali Quran hadis. Minta orang ulama kembali Quran hadis. Siapa yang kembali Quran hadis? Ati Allah, ati Rasul, nurut nih Gusti Allah, nurut nih kanjeng Nabi. Dia kembali nih Quran hadis pribadi. Pas alu ahli dzikri ing kuntum la ta'lamun. Wong takon kita kabeh bakal dulu ngerti wong takon ning wong ngerti. Pas alu ahli dzikri. Saya nak dia, baik. Insyaallah, gampang ngomong bisa, Pak. Gampang hukum. Dari hukum udah gawe dhewe. Saya nak kayak udah dhewe. Saya nak kasih dhewe. Ana dengar Gusti Allah kan. Ngatur Gusti Allah. Ngatur Gusti Allah. Dari Ustaz makanan bela. Dari Ustaz aku makanan bela. Terus anak pegawai karyawan cari bose apa cari bose contoh lah nih KKB contoh umumnya rotan yang alami ngarap rotan paham kayak kursi ulang alami nesuk kayak kursi contoh kursi model kian pohon apa senderane lungsene 18 senderane lungsene 18 dari majikane lu ngomong 18 lah 16 bala mana 16 bala ya amaning dengan majikan tim mandor bae dicentang suruh tak anang ning pabrik kang duwe tak bosku dikontrol dikit neng mandor nggak kater kan nggak kater lu ini lungsene ngomong 16 ya prak dibayar beli buru-buru dibayar terima beli kenapa? Karpe lu kita lewati raja karpe dewe jauh kan di karpe dewe anggur supaya durung tentu aman kan karpe dewe Masya Allah ya Allah Rabbi
Kang ya Allah, Kang wis nuruti bae lho durung tentu diterima. Napa? Ikhlas beli. Amane Kang beli nurut karo dhewe aku ya abot masyaallah. Ikhlas pribadi Hussein pribadi yang beli nurut bae salah. Beli nurut aturan lu salah. Aja karo dhewe ya. Ya. Tadi ngomong guna tugelan ora apa-apa tapi hati-hati sampai nganggo ngangkat tangannya sampai bisa ngatur-ngatur anggota badan kang termasuk bukan apa kang termasuk napa aurat sampai membuka anggota badan termasuk aurat. Wa yajibu raf'un najasati minas thawbi wal badani wal makani, dan wajib menghilangkan najis terlebih dahulu dari pakaiannya, badannya, dan tempat sholatnya. Jadi orang yang mau sholat wajib membuang najis, entah yang ada di pakaiannya, atau di tempat sholatnya, atau di badannya, termasuk di dalam mulut, di dalam hidung, dalam mata. Umpamanya najis kudu dibuang dikit. Cangkem najis geti, ninjungan najis geti mimis. Ning mata najis belak priben, belak iki bukan termasuk najis belak. Belak. Najis yang tidak dimakful ya wajib dihilangkan. Wajib menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Termasuk ini ya mas. Termasuk pakaian adalah yang dibawa oleh orang sholat. Wal mahmul, yang dibawa pakaian atau yang dibawa, termasuk yang dibawa dan yang nempel dengan yang dibawa, nempel dengan orang sholat. Contoh, anak bocah dolanan, anak bocah dolanan bocah. Wong tua tuh berarti bocah tua. Anak batang tikus taleni, tolian tali akan iklan wong sholat. Berarti wong sholat gawa najis, kena nempel karo najis. Lah kelambi ditaleni berarti termasuk makmul. Tapi adoan, gak apa-apa adoan, tapi nempel karo najis. Insyaallah. Ali awak. Lah, lamun WC dening WC ning pinggir masjid priben, ari kan udah digawa, bakal ditekan udah digawa. Ane punten ya, termasuk cara kita ya. Kita lamuna sholat mayit. Kalau jenazah kita ketinggalan, kalianan ngedang di kuburan. Kalau sholatnya di kuburan sholatnya di kuburan karena ini masih tunggu sholat begitu kita apa? Lemeluan ketinggalan. Jadi mana kuburan, siang nyater, siang sholat. Pas sendale aja dinggo. Pribadi dinggo bu, sendale ditek. Kita ngelepas sendal, kita kaki dilepas, toli ngitek sendal. Bakal kita durung ngelepasakan sendal, arane masih nggawa sendal atau ngenggo sendal, ngenggo. Bakal didek arane orang ngenggo lan orang nggawa sendal. Walaupun di bawahnya sendal itu ada najis, nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai di bawahnya ada najis, gak sah sholatnya. Di antara kang digawa karo beda kang dinggo karo kang didek beda. Jadi sendal dinggo karo sendal didek beda. Umpamane sholat jenazah ning makam hati-hati kudu ngerti di idek sendale aja dinggo pun. Wajib al qadiri ayusoliyal fardhu qaiman. Yang terakhir
wajib bagi orang yang mampu berdiri ketika sholat fardu harus berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri, kalau sholat fardu wajib berdiri. Kalau sholat sunnah boleh duduk, walaupun mampu berdiri boleh duduk. Tapi kalau sholat fardu wajib berdiri ketika mampu berdiri. Kalau nggak mampu ya duduk. Tapi masya Allah wajibnya berdiri ini wajibnya berdiri subhanallah. Umpamanya gini, wong kuwen lu bisa ngadeke kudu jegenan, ya wajib jegenan, wajib ngadek jegenan. Yang masih bisa jegenan, masih bisa ngadek, kudu jegenan, botakkan wajib botakkan aja masih bisa ngadek. Dodok bala repot sih, tak jegenan rambatan. Rambatan wajib. Aran iku njaluk tulung karo kuta. Lamuna njaluk tulung karo wong bisa kan wajib njaluk tulung. Al-isti'anah fil ibadah itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang wajib. Termasuk wajib itu meminta pertolongan kepada orang lain untuk supaya bisa memberdirikan saya dalam sholat. Karena apa? Saya mampu berdiri. Mung kangelan abot ya dadi. Ayo kalian, Islam kangelan bodok pelan enggak boleh. Karena apa? Mau berdiri. Ini pasar bukti balak pasar ayam. Ngatur baik. Manyang manuk sewen-wen bisa. Kupakan manuk sewen-wen bisa. Manyang paran-paran bisa ngaduk puas sholat ngomong. Beli bisa ngaduk. Wah, enggak boleh. Ya. Walau dengan ujroh, walau dengan ongkos, ngongkon uang, karena kita masih bisa ngadeg, tapi syaratnya ditolong dengan uang, maka wajib menyuruh orang lain biujroti mislin dengan bayaran yang sepadan atau umumnya masyarakat di situ. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita selalu menjalankan sholat dengan syarat rukun dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.